Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan di video hari ini guys, gue pengen share ke kalian nih sebuah laptop yang super enteng, punya data baterai yang super awet juga, dan performance-nya yang oke banget. Jadi, ini adalah Asus ExpertBook B9, atau lebih tepatnya B9450. Ini adalah laptop di lini bisnisnya Asus yang udah gue pakai selama sebulan belakangan, karena gue adalah businessman. Dan gue kemarin sempat ikutan juga sama content creation mereka, gue sempat nyobain ini, dan menurut gue ini laptop yang punya titik balance yang oke banget. Penasaran kan? So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go! Oke, so ini dia Asus ExpertBook B9 yang udah dijual oleh Asus Indonesia dengan harga harganya 26 sampai 37 juta rupiah. Memang dari segi angka wah banget gitu ya. Tapi menurut gue sih cukup wajar sebenarnya guys Asus ngasih harga segitu ke laptop ini. Kenapa? Karena menurut gue laptop ini tuh punya purpose dan intention terutama buat teman-teman nih, buat kalian yang emang bergelut di dunia bisnis. Jadi, apa aja sih yang ditawarkan oleh Asus ExpertBook B9 ini? Pertama adalah bobot yang super duper enteng guys. Ini bisa dibilang laptop bisnis terenteng di dunia klaimnya Asus. Total beratnya itu nggak nyampe 1 kg. Lebih enteng daripada laptop MacBook Pro gua, itu bahkan setengah beratnya dibanding MacBook Pro 16 inci dan masih lebih enteng juga dibanding iPad Pro plus Magic Keyboard yang gua pakai. Kebayangkan, jadi kalau jadi businessman pakai laptop ini itu bakalan nyaman banget karena enteng dibawa kemana-mana. Di pesawat gitu sambil duduk di bisnis kelas enak, sambil di hotel bintang 5, apa sambil di pantai dengerin desiran ombak, sambil kerja pakai laptop ini. Gila, mantep banget. Oke. Balik lagi ke dunia nyata. Nah, di luar laptop ini kelihatan memang agak simple gitu ya. Desainnya minimalis, nggak ada yang wah gitu guys emang. Walaupun sebenarnya menurut gua ada satu lah tetap yang wah, yaitu Ergo Lift, dimana kalau kalian buka nih guys, dia akan bikin keyboardnya agak naik dikit angle-nya. Itu emang jadi ciri khas dari laptop-laptopnya Asus sekarang. Yang bikin pengalaman ngetik, menggunakan laptop ini jadi lebih enak, terus suara speaker jadi lebih gede, lebih enak karena mantul, plus thermalnya juga jadi lebih oke karena anginnya tuh lebih tersebar dengan even atau seimbang. Nah, layarnya ini guys berukuran 14 inci dengan bezel yang tipis banget dan screen to body ratio-nya mencapai 94%. Jadi ya kebayangkan tipisnya kan 4 mm. Nah, untuk kualitas layarnya juga menurut gua udah termasuk oke banget lah. Panelnya IPS, resolusi Full HD, screen-nya juga matte jadi nggak memantulkan cahaya dan tingkat keterangannya juga oke banget. Cuma guys, menurut gue yang agak gue sayangkan adalah nggak adanya fitur touchscreen di laptop ini. Dengan layar yang kalian lihat bisa buka sampai 180 derajat kayak gini guys, itu gue rasa fitur yang bakalan kepake banget. Nah, kalau kalian tuh tim Windows touchscreen atau no touchscreen? Boleh dong ditulis di bawah. Lanjut, kemudian di atas layarnya juga masih ada sebuah webcam nih guys, yang terdapat sebuah knob atau cover kayak gitu, yang bisa nutup webcamnya. Jadi kayak bisa dibilang fitur security lah untuk business minded kayak gitu. Webcamnya memang masih standar 720p dengan dual far field microphone yang suaranya oke guys, tapi memang untuk kualitas gambar ya gue masih kenapa gue bingung laptop webcamnya masih jelek padahal kita sering video call kayak gini. Mungkin karena layarnya yang tipis tadi ya. Nah, dia juga kompatibel sama Cortana dan Amazon Alexa, tapi sayangnya fitur buat Alexa nggak kompatibel karena di Indonesia masih nggak ada Amazon Alexa. Sebenarnya LED yang ada di depan ini fungsinya buat itu guys, tapi memang karena nggak dipakai jadi cuma kepakai buat charging doang, LED charging kayak gitu. Kemudian masih di fitur security, ada fingerprint sensor di bagian bawah keyboard kanannya, kemudian ada juga face recognition dengan Windows Hello, hingga ada fitur keamanan lainnya, keamanan data seperti mengunci BIOS dan juga SSD-nya melalui sistem proteksi password. Jadi fix data bisnis kalian akan dijamin aman di laptop ini. Oke, kita udah bahas fitur-fitur bisnisnya, sekarang kita lihat dari segi body build quality-nya. Nah, body dari Asus ExpertBook B9 ini menggunakan bahan magnesium lithium yang lebih enteng daripada magnesium alloy sama magnesium aluminium, tapi sama kuat dan tangguhnya dengan sertifikatnya standar militer AS-MIL STD 810G. Nah, untuk ketangguhan hardware-nya ya bisa dibilang tahan banting lah laptop ini, aman buat dipakai jangka panjang. Bagian luarnya juga udah di-coating guys dengan bahan anti-oksidasi dan juga anti-korosi yang bikin laptop ini bakalan awet untuk penggunaan jangka panjang. Nah, di versi yang gue coba ini merupakan versi dengan specs prosesornya Intel Core i7 generasi ke-10 yaitu 10510U, RAM-nya 16GB dual channel 2166,
Terus ada M2 NVMe SSD 1 TB. Baterainya 66 Wh dan VGA-nya sendiri merupakan UHD Intel Graphics 620. Untuk OS-nya ya udah dapat license resmi Windows 10 Pro juga. Jadi ada beberapa versi yang kalian bisa lihat tadi di awal di bagian harganya. Nah, untuk overall performance menurut gua itu udah oke banget lah guys. Buat kerja, multitasking, buat membuka beberapa apps, untuk multimedia, semua aman, nyaman banget dipakai di B9 ini. Plus yang paling berkesan adalah ketahanan baterainya guys. Asus mengklaim katanya kalau kalian penggunaan yang hemat mungkin bisa dibilang ya. Dia bilang bisa pakai 24 jam untuk baterai 66 Wh ini. Kalau pemakaian gua sendiri sih dengan pemakaian mix ya medium to heavy gitu guys, gua bisa pakai buat kerja seharian 12 jam. Itu pun menurut gua gila hemat banget baterainya, paling hemat selama gue coba laptop lah. Nah sayangnya sih guys, chargeran yang Asus kasih itu masih chargeran tradisional bisa dibilang yang agak bulky kayak gitu. Nah menurut gue ribet lah kabelnya kalau kalian mau bawa-bawa buat yang apalagi kategori bisnis gitu kan butuh yang ringkas itu ya. Nah kalau kalian mau lebih ringkas sih, kalian bisa cobain menggunakan chargeran USB Type-C yang udah bisa 65 watt yang udah banyak beredar lah di pasaran sekarang. Itu powernya juga sama dengan charger bawaannya dan compatible buat full speed charging setelah gua coba. Nah, masih ngomongin hemat baterainya nih. Gimana caranya laptop tipis, enteng, kencang gini guys bisa hemat baterai? Udah kencang aja tuh bisa hemat tuh salah satu yang nggak bisa gabung sebenarnya ya. Asus sih mengklaim hematnya Asus ExpertBook B9 ini karena penggunaan layar berteknologi PSR atau Panel Self Refresh. Di mana teknologi ini menghemat penggunaan daya ketika tampilan layarnya ini statis. Jadi biasa kalau statis itu di laptop lain pakai 3 watt, ini cuma 1 watt aja karena dia ada chip tersendiri. Ini akan kepake banget ketika kalian lagi buka aplikasi bisnis atau Microsoft Office sama aplikasi kantoran gitulah. Standar yang emang statis, cuma teks doang yang bergerak. Lanjut ke pemilihan ports. Nah, Asus ExpertBook B9 ini punya pilihan ports yang bisa dibilang lengkap lah. Di kiri ada 2 buah USB Type-C, ada HDMI sama ada mini atau micro HDMI untuk adapter LAN ini guys. Jadi kalian bisa beli adapter separate. Kemudian di bagian kanannya dia ada Kensington Slot untuk kunci, ada USB 3.0 dan terakhir adalah combo jack. Nggak ada SD card slot, tapi memang kemungkinan bisnismen juga jarang pakai SD card slot ya. Jujur gue sendiri nggak coba untuk gaming guys, karena gue rasa bisnismen nggak punya waktu buat gaming kali ya, nggak tahu ya tapi kalau kalian pengen, kalian bisa pakai laptop ini dengan eGPU karena udah kompatibel sama Thunderbolt tadi. Nah di pikiran gue sih ya bisnismen mungkin bakal lebih kepake buat ngedit-ngedit video gitu ya secara casual gitu ya. Jadi gue iseng-iseng nyobain install Adobe Premiere dan editing video, ternyata cukup mumpuni guys di ExpertBook B9 ini. Buat stream kayak footage 4K itu bisa dibilang lancar, walaupun dalam penggunaan jangka panjang guys terasa di bagian keyboardnya ini agak panas, jadi agak hangat gitulah, nggak panas, cuma hangat lah, hangat-hangat sedikit, berasa gitu. Oh ya masih ngomongin keyboardnya ini enak banget buat dipakai ngetik. Gue udah ngetik beberapa script untuk video-video ini, mungkin dalam sebulan terakhir mungkin sekitar 4-5 semua di laptop ini. Nyaman banget, keyboardnya jauh lebih nyaman dibanding keyboard laptop gue MacBook Pro yang butterfly switch, apalagi keyboard iPad Pro gue yang agak kecil. Jadi ini yang full size. Terus ada fitur juga spill resistant yang bikin kalau kecipratan air atau cairan lainnya itu nggak bakal masalah. Backlit keyboardnya juga oke banget buat ngetik di waktu gelap, dan tersedia fitur function row di paling atas ketika kalian butuhin, ada speaker, brightness, dan lain-lain. Nah, trackpad-nya juga akurat banget ketika pemakaian guys, gede, plus ada fitur numpad di bagian kanan atas ini kalau kalian tekan, sama di bagian kiri ini ada fitur untuk kalkulator shortcut. Ini mungkin bisa kalian atur ke yang lain. Gua sendiri sih jarang pakai guys, karena ya gua jarang ngitung-ngitung, tapi mungkin kalau businessman yang mungkin sering ngitung-ngitung, ini bakal jadi fitur yang kepake banget. Oke, berlanjut di sektor multimedia juga udah dipikirin Asus lah di laptop ini dengan menyematkan speaker yang udah ditune oleh Harman Kardon. Suaranya menurut gua udah memuaskan telinga, stabil, enak, nggak distorsi. Memang nggak gitu kencang banget, tapi buat penggunaan sehari-hari mungkin daily use untuk para bisnismen bakalan cukup banget. Terus ditopang juga sama fitur Ergo Lift tadi, bikin suaranya mantul ke bawah dan soundstage juga jadi lebih enak dan nyaring. So, secara keseluruhan guys, gimana Asus ExpertBook B9? Menurut gua sih Asus sudah menemukan balance yang tepat lah. Terutama ini kan laptop yang udah masuk dalam Project Athena. Mungkin kalian bisa Google Project Athena itu apa. Itu adalah project buat laptop Windows yang enteng, yang performance-nya oke, layarnya buka dalam waktu kurang dari 1 detik. Dan secara overall punya karakteristik yang menurut gua oke banget buat para bisnismen. Gua akan rekomen banget kalau kalian mungkin atau bokap kalian yang nyari laptop buat bisnis dengan budget segitu, ExpertBook B9 bisa jadi pilihan yang tepat.
Secara harga, balik lagi kalian bisa punya banyak pilihan setup, pilihan specs, jadi kalian bisa cek aja langsung, nanti gue bakal taruh link semua di kolom deskripsi di bawah. Oke guys, itu aja, thank you semua yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan videonya boleh klik tombol di bawah ke atas, jangan lupa juga share dan subscribe ke Best Interactive YouTube channel. Thank you so much guys for watching, nama gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao!